Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Temanya yang saya ambil adalah teori belajar behavior yang diterapkan di sekolah alam untuk anak berkebutuhan khusus. Berikut slide-nya. Dengan dosen pengampu Ibu Roda Yunita MPD. Nama saya Siti Sarah, NIM 18 15 15 20275. Program Studi Pendidikan PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasila. Bismillah. Teori behavioristik. Menurut ahli, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lahir dari pemahaman behaviorisme Sunwolf pada tahun 2008, halaman 266, menyatakan bahwa behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang diamati, bukan dalam proses mental. Ciri-ciri pembelajaran yang menerapkan teori behavioristik. 1. Belajar merupakan hasil stimulus lingkungan. 2. Belajar merupakan asosiasi peristiwa yang diamati. 3. Belajar melibatkan perubahan tingkah laku. 4. Belajar merupakan kegiatan stimulus dan respon yang terjadi berdekatan atau konfiguratif kejadian. 5. Belajar digambarkan sebagai kesamaan terhadap banyak spesies. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau dulu disebut sebagai anak luar biasa, didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk menggambarkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Halahan dan Kaufman pada tahun 1986 di bukunya atau 2006 di halaman 5-6. Anak luar biasa disebut anak yang berkebutuhan khusus karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan atas beberapa kelompok sesuai dengan jenis kelainan anak. Klasifikasi tersebut mencakup kelompok anak mengalami keterbelakangan mental, tidak mampu belajar, gangguan emosional, kelainan fisik, kerusakan atau gangguan pendengaran, kerusakan atau gangguan penglihatan, gangguan bahasa dan bicara, dan kelompok anak yang berkaitan. Hadis 2006 halaman 4. Anak berkebutuhan khusus dapat diketahui dengan cara mengamati gejalanya. Alge de Boer memberikan loncatan perkembangan anak usia 4-6 tahun. 1. Motorika berkembang dengan baik. 2. Sangat mandiri. 3. Penggunaan bahasa yang amat baik. 4. Memiliki energi yang luar biasa dan sangat aktif. 5. Dalam berbicara mempunyai perhatian masalah spesifik. 6. Setelah sangat cepat akan pemahaman dan logika analisis. 7. Mempunyai kreativitas dalam bermain. 8. Memiliki pribadi yang unik. 9. Lebih cepat belajar membaca dan berhitung. Beberapa kasus anak berkebutuhan khusus. 1. Lemah mental dibagi menjadi 3 golongan. Ringan dengan IQ 50-70, sedang dengan IQ 35-49, dan berat dengan IQ 20-34. Kedua, kreatisme yaitu keadaan jasmani dengan tanda badan cebol, kulit muka dan badan tebal, berlipat-lipat, muka mengembung, dan tampak bodoh. Anak kreatin ini biasanya mulai berjalan-jalan dan berbicara lebih lambat dari anak normal pada umumnya. Kedua, ADHD, yaitu gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Pembelajaran anak
Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Membelajarkan ABK berdasarkan teori belajar behavioristik adalah memberikan stimulus yang sesuai dengan perkembangannya sehingga terjadi perkembangan potensi diri dari anak tersebut. Proses pembelajaran ABK diperlukan pula proses khusus yang tidak sama dengan pembelajaran anak normal pada umumnya. Kedua, program pendidikan individu (PPI) untuk anak berkebutuhan khusus dikembangkan dengan melalui berbagai proses atau tahapan-tahapan perkembangan pendidikan individu, yaitu mencakup tahapan penjaringan dan identifikasi peserta didik yang berkelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kurikulum pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (UU SPN) pada pasal 1 Bulir 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah sebuah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 2 bahasa pelajaran serta 3 cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Cara mengenai anak berkebutuhan khusus. 1. Bagi orang tua, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami kondisi anak dan memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. 2. Bagi para pelajar, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Menjalani kerjasama dengan orang tua. 2. Menjalani kerjasama dengan pihak lain seperti psikolog dan terapi jika ada. Dan 3. Memberikan kesetaraan kesempatan. Bimbingan yang dapat dilakukan orang tua maupun guru untuk anak berkebutuhan khusus. 1. Periksa tidak semua tingkah laku yang bermasalah digolongkan gangguan. 2. Pahami untuk bisa mengenai anak yang mengalami gangguan. 3. Dibutuhkan kesabaran untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus. 4. Membangkitkan kepercayaan. 5. Mengenali arah minat. 6. Meminimalisir stimulus yang dapat mengacu pikiran konsentrasi. 7. Merancang lingkungan rumah kondusif. Kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus sering dijulukan sebagai orang luar biasa, ialah mereka yang memiliki kelebihan dan luar biasa dengan kemampuan intelektual dan kreatif yang tinggi dan bidang impact, religius, dan bidang-bidang kehidupan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.